5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anakku diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk memulai pembelajaran ya, doa sebelum belajar. Nah ya, kita doa bersama-sama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik, ya. Baik, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang qalqalah. Apa sih itu qalqalah ya? Menurut bahasa, qalqalah artinya pantulan gerak atau getaran suara ya. Menurut istilah, qalqalah itu melafalkan huruf-huruf tertentu dalam satu kalimat dengan suara memantul dari makhrajnya ya. Karena huruf tersebut berharokat fathah, dhammah atau kasroh yang dibaca sukun karena berhenti. Jadi intinya qalqalah itu adalah bacaan yang memantul. Baik, di sini huruf qalqalah. Nah, huruf qalqalah itu ada 5, yaitu yang pertama hurufnya qaf, ta, ba, jim, dal. Atau terkumpul dalam lafaz yaitu qutbu jaddin atau juga digabung menjadi baju di toko. Nah, hurufnya itu ba, jim, dal, ta, qaf. Ini namanya huruf qalqalah ya, Nak ya. Kita lanjut. Macam-macam qalqalah. Nah, qalqalah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu qalqalah sughra dan yang kedua yaitu qalqalah kubra. Yang pertama yaitu qalqalah sughra. Apa sih qalqalah sughra itu? Qalqalah sughra adalah qalqalah yang terjadi apabila huruf berharokat sukun berada di tengah kata dan dibaca bersambung dengan huruf setelahnya ya. Pantulan suara huruf sukun pada qalqalah itu bersifat sedang. Dan cara membacanya ya, qalqalah sughra ini dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Nah, ingat ya, qalqalah sughra itu adalah qalqalah yang terjadi atau huruf yang berharokat sukun berada di tengah kata dan dibacanya itu tidak terlalu kuat ya. Di sini ada contoh qalqalah sughra. Tsumma aqrartum. Aqrartum. Di mana di sini huruf qalqalah sughranya? Aqrartum. Kenapa? Karena di sini ada huruf qaf ya. Kenapa? Karena huruf berharokat sukun berada di tengah kata. Hurufnya itu huruf qaf dan dibaca bersambung dengan huruf setelahnya dan dibacanya tidak terlalu kuat. Ini dinamakan qalqalah sughra ya. Yang kedua yaitu contohnya sanuqri'uka fala tansa. Nah, di mana huruf qalqalah sughranya? Di sini huruf qaf sama ya yang tadi ya. Qaf sukun ya. Ini namakan qalqalah sughra. Dan yang kedua di sini ada contohnya lagi. Inna batsya rabbika. Nah, di mana huruf qalqalahnya? Nah, di sini ada batsya. Kenapa? Karena berada di tengah kata dan dibacanya itu tidak terlalu kuat. Nah, ya, batsya hurufnya yaitu huruf ta ya, batsya. Dan yang kedua, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di mana huruf qalqalahnya? Mutta. Di sini ya. Di sini huruf qalqalah sukunnya ada berada di tengah mutmainnah, mutta, huruf ta. Nah ya, dinamakan qalqalah sughra. Qalqalah yang dibaca tidak terlalu kuat. Nah ya.
dan berada di tengah kata. Kita lanjut ke qalqalah kubro. Apa sih itu qalqalah kubro? Ya, huruf qalqalah yang terletak pada akhir kata yang dibaca sukun, baik karena memang berharokat sukun atau berharokat fathah, dhammah, kasroh atau tanwin, tetapi dibaca waqaf berhenti ya. Waqaf itu artinya berhenti. Nah ya, cara membacanya di sini qalqalah kubro itu harus lebih mantap dengan memantulkan suara itu dengan pantulan yang kuat ya. Huruf qalqalah terletak pada di akhir kata yang dibaca sukun ya. Baik karena memang berharokat sukun atau berharokat fathah, dhammah, kasroh atau tanwin, tetapi dibaca waqaf berhenti ya. Dan cara membacanya itu harus lebih mantap dengan memantulkan suara dengan pantulan yang kuat. Nah, jadi tadi qalqalah sughra itu dengan pantulan yang tidak terlalu kuat, sedangkan qalqalah kubra itu dengan pantulan yang lebih kuat ya, dan di akhir kata ya. Di sini ada contoh qalqalah kubro. Nah, yang pertama ya, Nak ya, perhatikan di sini azabul hariq. Nah, di mana di sini qalqalah kubronya? Hariq. Hariq. Nah, di sini ya huruf qaf. Nah, berada di akhir kata ya dengan pantulan yang lebih kuat. Hariq. Hariq. Seperti itu ya, Nak ya. Ini dinamakan qalqalah kubro. Qalqalah yang berada di akhir kata dan dibacanya lebih kuat atau mantap dan jelas. Nah ya. Terus yang kedua contohnya miwaraihim muhito. Muhito. Di mana di sini huruf qalqalah kubronya? Muhito. Kenapa? Karena di akhir kata. Mana huruf qalqalah kubronya? Huruf fo. Nah, karena berada di akhir kata dan dibacanya itu lebih mantap dan jelas ya. Muhito. Muhito. Seperti itu ya, Nak ya. Dan yang ketiga contohnya seperti ini ya, Nak ya. Perhatikan. Dzatil buruj. Dzatil buruj. Buruj. Nah, di sini buruj. Di mana huruf qalqalahnya? Nah, huruf jim. Nah, ya. Minallahi dzil ma'arij. Ma'arij. Di mana huruf qalqalah kubronya? Ma'arij. Rij. Nah, di sini huruf qalqalah kubronya ya, berada di akhir. Rij. Rij. Mana hurufnya? Yaitu huruf jim. Nah, ya, ma'arij. Dan yang terakhir yaitu Fir'auna wa Thamud. Wa Thamud. Nah, di mana huruf qalqalah kubronya? Wa Thamud. Kenapa? Ya, karena di sini ada dal, ya huruf dal. Nah, ya. Dibacanya yaitu qalqalah kubro ya. Qalqalah yang dibaca dengan mantap, jelas ya, dan di akhir kata. Nah, ya. Ini contohnya nah ya, sudah jelas nah ya. Kita lanjut. Di sini ada contoh surah Al-Adiyat ya ayat 1 sampai ayat 6. Nah, perhatikan nah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. Falmughirati subha. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. Nah, di sini ayat pertama dulu nih. Di mana di sini huruf qalqalahnya? Di sini huruf qalqalahnya yaitu subha. Kenapa? Ini namanya qalqalah sughra. Qalqalah yang berada di tengah kata ya. Dan hurufnya apa? Huruf ba ya, ba sukun ya. Dobha, dobha, wal 'adiyati dobha, dobha, ba sukun nah ya. Dibaca qalqalah sughra ya, qalqalah yang dibaca mantul ya, tetapi pantulannya tidak terlalu kuat nah ya. Terus yang kedua yaitu
falmuriyati qadha. Mana baca qalqalah yang dipantulkan? Qadha, qadha. Kenapa? Ya, di mana huruf qalqalah? Qalqalahnya di sini qadha. Kenapa? Karena ada dal sukun. Dibaca mantul. Nah, ya, qadha. Terus yang ketiga, falmughirati subha. Di mana huruf qalqalahnya? Subha. Nah, ini sama ya, qalqalah sughra ya, qalqalah yang berada di tengah kata ya, dibacanya memantul ya, tetapi tidak terlalu kuat. Dan yang keempat ayatnya, di mana huruf qalqalah? Fa'atharna bihi naq'a. Naq'a. Di mana huruf qalqalahnya? Naq'a. Ya, qaf sukun ya, namanya qalqalah sughra seperti yang tadi nak ya. Yang kelima, fawasatna bihi jam'a. Di mana huruf qalqalahnya? Satta. Satta. Nah, di sini ya. Sama ya, qalqalah sughra. Nah, ya, berada di tengah kata dan dibaca memantul. Yang terakhir, innal insana li rabbih lakanud. Lakanud. Di mana huruf qalqalahnya? Nah, di sini ya nak ya. Lakanud. Lakanud. Dibaca memantul. Ini namanya qalqalah apa? Qalqalah kubra karena berada di akhir kata. Ya nak ya, berada di akhir kata dengan pantulan yang lebih kuat daripada yang tadi nak ya. Qalqalah sughra dengan pantulan, kalau ini qalqalah kubra itu dengan pantulan yang lebih kuat ya. Innal insana li rabbih lakanud. Lakanud. Ini dinamakan adalah qalqalah kubra. Baik, tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang qalqalah ya. Dengan kita bersama-sama ya, mudah-mudahan yang kita bahas itu bermanfaat untuk kalian dan juga paham ya apa yang tadi Ustazah jelaskan nak ya. Baik, kita tutup dengan membaca doa ya. Mari kita membaca doa setelah belajar. Sukron solih dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.